Oke. Baik, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Rental mobil untuk pulang kampung, mobilnya mogok didorong polisi. Saya Liana Cakep. Mutia, TRK Polri. Mohon izin untuk memandu jalannya diskusi. Coba dikasih jeda Assalamualaikum dulu gitu biar kita bisa warahmatullahi nyebut wabarakatuh. cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. Ulangi, bagi kita ulangi. semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Yang saya hormati Kasubtim Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam, Bapak Haji Heru Susanto. Apakah bergabung? Biasanya bergabung biasanya kalau Deprak ini. Dan yang saya hormati pula narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Syafrizal dari Aceh, dan teman-teman peserta diskusi yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini kita bisa melaksanakan diskusi penguatan aktor resolusi konflik yang ke-47 dengan tema implementasi Konun Syariah dan upaya bina damai di Aceh. Sebelum kita mulai diskusi malam ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi ini, marilah kita dengarkan dulu arahan dan pengantar dari Bapak Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan kepada Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera semuanya. Selamat malam Kamis buat semuanya juga. Em, Semoga eh, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga panjang umur, sehingga kita bisa Amin. bertemu suatu saat nanti secara langsung gitu ya, baik Amin. di daerahnya masing-masing maupun di Jakarta atau di tempat lainnya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada edisi yang ke-47 ya, Tujuh. 47 dari diskusi apa penguatan resolusi konflik. Ini diskusi yang luar biasa ini berkat perjuangan tidak kenal lelah Ibu Fatma, Ibu Fatma Zauharoh dan juga kawan-kawan Bang Naib Adnan, Mas Rofi Udin, Bang Edi, terus Mbak Cutra dan kawan-kawan yang lainnya, Cici juga gitu ya. Eh, ini mudah-mudahan sih nanti kalau apa sudah baik jabatan juga mereka tetap bisa tetap berkontribusi di sini gitu ya. Nah, tema malam ini tentang konun syariah, ya, tentang konun syariah, penerapan atau implementasi konun syariah di Aceh. Ini menarik ya karena kita sama-sama tahu bahwa di antara hasil kesepakatan atau apa tindak lanjut dari kesepakatan Helsinki antara GAM dengan pemerintah RI, diantaranya adalah penerapan syariat Islam gitu ya. Sementara ya kita sama-sama tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum dan tidak berdasarkan agama tertentu gitu. Makanya kemudian eh, saat saat BPU PKI merumuskan konstitusi, itu di undang-undangnya itu kan di pembukaan di preambul itu kan ada menyebutkan 5 sila itu yang pertamanya saat itu kan disebutkan bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya gitu. Nah kemudian ketika PPKI bersidang
18 Agustus, kemudian itu dihapuskan dari konstitusi kita karena ya negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan hukum Islam gitu ya. Mungkin kalau saat itu 7 kata itu tidak dihapuskan, eh, bisa jadi kemudian ya di seluruh tanah air Indonesia ini ada kewajiban untuk menerapkan syariat Islam gitu. Nah, maka kemudian Aceh ini menjadi satu eksperimentasi hukum yang luar biasa gitu ya. Dan saya pernah ngobrol sama teman-teman dari Aceh gitu, yang ngobrol pribadi aja, karena mereka melihat bahwa ada beberapa fenomena yang unik, misalnya yang terjadi di Aceh, misalnya ketika ketika konun syariah diterapkan, termasuknya konun jinayah, misalnya untuk zina, apa, perselingkuhan, halwat, apa dan seterusnya, itu misalnya kan dihukum cambuk. Tapi ternyata menurut laporan kepolisian, tingkat perkosaan di Aceh itu paling tinggi gitu di Indonesia. Bahkan menurut catatan Mahkamah Syariah dan Wilayatul Hisbah sendiri itu WH itu lebih tinggi lagi angkanya gitu. Terus ya ada beberapa penolakan. Saat itu saya bilang sama teman bahwa ya bisa jadi bahwa eh, tekad atau keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat atau menerapkan hukum syariat Islam ini uh, tidak akan berlangsung lama gitu ya. Mungkin setelah masa tsunami kemudian ada otonomi khusus, kemungkinan akan ada setelah lama-lama mungkin akan muncul apa ya keinginan atau kesadaran atau pemahaman bahwa oh ternyata eh, penerapan syariat Islam itu tidak berdampak maslahat atau baik misalnya untuk diterapkan di Indonesia juga di Aceh misalnya, sehingga kemudian ada upaya untuk merumuskan kembali ya. Eh, eh, ya tapi kemudian semakin ke sini tampaknya keinginan untuk menerapkan syariat Islam dan konun syariah itu masih tinggi dan masih masih besar gitu ya. Saya melihatnya dari kalangan DPRA, dari kalangan pemerintah, dari kalangan Kementerian Agama sendiri, juga dari kalangan masyarakat, Pak MPU, para alim ulama, itu masih masih besar keinginan untuk menerapkan eh, syariat Islam dan konun syariah ini. Nah, mungkin kita akan berdiskusi lebih jauh dipaparkan oleh Abangda Safrizal ini, Bang Abangda Safrizal dari Aceh yang akan berbicara tentang implementasi hukum syariah ini di Aceh. Dan bagaimana itu kemudian kita bisa membangun perdamaian, kerukunan di Aceh ketika misalnya mereka menerapkan hukum syara gitu. Apakah ketika diterapkan hukum syara dan dibangun kalangan minoritas jadi semakin terpikirkan dan mengalami persekusi atau misalnya diskriminasi. Ya, kita akan mendengarkan paparannya dari Bang Safrizal. Terima kasih itu dan saya juga mohon maaf nih karena eh, ini sedang di perjalanan jadi mungkin kualitas videonya kurang memadai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Fatma dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit atas pengantarnya di tengah-tengah kesibukan beliau. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah Safrizal M. Sos, lahir 36 tahun yang lalu di Tualangcut, tepatnya pada 25 September 1989.
Beliau tinggal di Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan formal dari jenjang SD sampai strata 2, kemudian beberapa pendidikan normal, dan beliau adalah salah satu trainer produk halal ini yang kayaknya eh, sama kayak saya ini, mantan pendamping produk halal Ya. ini. Ya. Beliau juga aktif menulis dalam beberapa jurnal, di antaranya di jurnal Al-Hikmah pada IAIN Langsa dengan judul Komunikasi Antar Budaya Pengungsi Etnis Rohingya dengan Masyarakat Aceh di Camp Bayen Aceh Timur dan beberapa tulisan yang lainnya. Produktif sekali ini Pak Safrizal ini. Kemudian beliau juga pernah terpilih menjadi penyuluh agama Islam teladan ini 3 kali, tahun 2019, tahun 2021 dan 2023. Ini kayaknya nggak ngasih kesempatan untuk yang lain ini Kak Pak Safrizal ini. Beliau juga selain menjadi penyuluh juga sebagai dosen ya Pak ya. Ya, betul. Jadi ini kayaknya selain sibuk menjadi penyuluh juga sebagai seorang dosen. Baiklah Bapak Ibu, eh, langsung saja main ke sawah cari belalang, belalang kayu enak dimakan. Saatnya mendengarkan pemaparan materi dari penyuluh buat kita kepada Bapak Safrizal, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Yana. Ini saya mau share dulu ininya. Bentar ya. Waktunya 30 menit Pak Safrizal. Ya, bentar ya. Saya share share materinya dulu. Bentar ya. Ini kenapa nggak bisa? Nggak bisa Bisa ya? PowerPoint, dibantu. PowerPoint-nya dibuka dulu, Pak. PowerPoint-nya dibuka dulu. Oh ya. Oke, oke, It- oke, 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 Itu oke. PowerPoint-nya belum dibuka sama sekali Oh. itu. PowerPoint-nya dibuka dulu. Nah, cakep. Tinggal klik cangkirnya, Pak. Biar digedein. Udah ini ya. Ya, oke, oke. Tinggal cangkir bawahnya digedein, Pak. Nah, itu tadi ya. Oke. Ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. Mustafa wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kasubdit eh, Haji Dedi Slamet Riyadi, MAG, Kasubdit Bina Paham, Keagamaan Islam, dan Penanganan Konflik Keagamaan di Kementerian Agama Pusat. Dan juga kepada seluruh tim dari Subdit Bina Paham ini, dari Subdit Bina Paham, Keagamaan Islam, dan Penanganan Konflik Keagamaan, dan juga ada rekan-rekan penyuluh lainnya, baik PNS ataupun P3K, dan juga mungkin barangkali ada dari kategori umum di luar dari penjuluh agama Islam. Dan juga kepada tim yang sudah menyiapkan ruang untuk kita berdiskusi pada malam yang berbahagia ini. Oke, baik. Ah,
malam ini saya akan kasihkan atau memaparkan terkait dengan implementasi kanun syariah dan upaya bina damai di Aceh. Ya. Ah, kita mulai dari latar belakang. Ini waktu 30 tiga menit puluh ya? menit, Pak. Ya. 30 sampai 40. Ya. Oke, jadi Aceh ini merupakan salah satu provinsi di Aceh, satu-satunya provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan tentang syariat Islam. Kalau memiliki keistimewaan itu ada beberapa provinsi, tapi kalau dalam menerapkan syariat Islam itu hanya satu, yaitu Provinsi Aceh. Dan juga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 setelah dulu masa tsunami tahun 2004 akhir Desember, dan kemudian di situ di 2025 damai, dan kemudian terbitlah permintaan-permintaan dari bangsa Aceh, yaitu salah satunya diberikan keistimewaan, eh, dan kemudian nanti timbullah yang namanya konun. Jadi kanun ini ada Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Nah, jadi menariknya memang di Indonesia ini hanya satu provinsi saja yang menerapkan ataupun melaksanakan hukum jinayat ini. Di sini ada tertera hukum jinayat seperti kamar, minuman keras, dan juga judi atau maisir, zina, dan kemudian ikhtilat atau liwat, musahakah, dan khazaf. Khazaf ini menduduh zina tanpa bukti yang kuat. Dan nanti ini buktinya akan ditentukan finalnya itu di Mahkamah Syariah. Nah, kalau di Aceh, Mahkamah Syariah. Dan kemudian penerapan hukum jinayat di Aceh juga menghadapi tantangan. Ya, jadi banyak alih tantangan dari HAM tentunya, dari HAM, dari internasional, dan juga ada perbedaan dari hukum KUHP yang ada di tingkat nasional. Hukum nasional itu, kalau hukum nasional itu tidak ada hukum cambuknya, tapi kalau di Aceh itu ada. Tapi nanti ke depan kita bahas lebih spesifiknya lagi. Nah, ini pengertian dan dasar hukum. Secara bahasa, jinayat itu berasal dari kata jinah, jinayah. Nah, jadi jinayah itu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum, jerimah. Ada pelanggaran-pelanggaran. Dan kemudian kita lanjut aja yang poin-poin pentingnya aja. Kedudukan kanun. Nah, jadi sebelum kita membahas jinayatnya, kita bahas dulu ini kanunnya. Kedudukannya ini seperti apa kanunnya? Nah, kuat atau enggak? Jadi kanun itu undang-undang, tapi dia setara dengan perda. Kanun Aceh itu eh, dia, kalau kami mengatakan kalau orang Aceh itu UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh. Tapi Undang-Undang Pemerintah Aceh ini, UUPA ini, dia setara dengan peraturan daerah provinsi. Nah, jadi setara dia. Nah, tapi ada keistimewaan yang ada di UUPA tersebut, yaitu UUPA nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dan kemudian lahirlah setelah kanun nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, kemudian lahirlah kanun di dalam pasal 1 angka 21 UUPA. Kanun Aceh. Nah, yaitu adalah peraturan undang-undang yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Dan ini cangkupannya bidang pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi, pelaksanaan syariat Islam.
Nah, di sini termasuk seperti yang tadi saya katakan, jinayat, akidah, ibadah, muamalah. Nah, dan kemudian eh, Kanun di Aceh nomor 6 tahun 2014 pernah digugat ataupun jangan bahasa digugat lah, judicial review. Nah, judicial review. Jadi pernah diajukan di Mahkamah Agung Pusat, yaitu Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Jadi ini pernah di judicial review. Nah, jadi pokok gugatannya ini yang pertama ini nilai bertentangan dengan KUHP, KUHP, KUHP nasional dan juga HAM, terutama soal cambuk dan pidana untuk non-Muslim. Nah, tapi nanti kita lebih bahas lagi nanti ada terkait dengan non-Muslim ini bagaimana. Karena non-Muslim di sini ada juga, ada lumayan ramai juga kalau di Aceh. Dan kemudian hasil statusnya bagaimana? Itu ditolak oleh MA. Nah, ditolak oleh MA dan kanun itu tetap berlaku. Karena apa? MA itu menilai kanun Aceh itu kan sesuai dengan kekhususan Aceh. Itu berdasarkan yang tadi nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Oh, tentang UU PA maksudnya. Nah, berdasarkan tentang UU PA tadi. Nah, UU PA ini dia nomor 11 tahun 2006. Jadi ada kekhususan. Nah, jadi alasan MA itu tidak bisa menerima gugatan itu, tapi menolak karena ada kekhususan Aceh. Dan kemudian kenapa kanun di Aceh tidak berlaku untuk koruptor? Nah, ini jadi pertanyaan juga, pertanyaan besar juga. Nah, kenapa sih nggak bisa orang koruptor itu dimasukkan, dicambuk atau dipotong tangannya? Nah, jadi Kanun nomor 6 ini tahun 2014 ini dia tidak mengatur ini tindak nih. Tidak tindak pidana ini tidak mengatur terkait dengan korupsi. Nah, jadi tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana umum yaitu pidana khusus negara. Jadi kalau korupsi ini langsung ditangani oleh khusus oleh negara. Jadi penegak hukumnya itu KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor. Nah, jadi korupsi termasuk dalam hukum nasional. Nah, jadi dia tidak bisa masuk khusus untuk di Aceh gitu. Hukum di Aceh. Nggak bisa. Karena mungkin dulu pernah diajukan tapi ditolak. Ditolak karena ini memang untuk hukum negara ini masuk ke nasional. Nah, dan juga ada pandangan ulama di sini, pandangan-pandangan ulama Aceh dan juga pemerintah Aceh dalam menegakkan hukum cambuk ini. Jadi banyak eh, secara global banyak orang Aceh ini mendukung terkait dengan hukum cambuk ini. Nah, sebelumnya juga saya sudah eh, melakukan apa ya, wawancara lah, wawancara untuk mahasiswa, termasuk juga masyarakat. Mereka sepakat, setuju dengan adanya hukum cambuk itu. Begitu juga dengan pandangan ulama ini. Pandangan ulama di sini ada saya sebutkan menurut Tengku Muhammad Daud ini adalah Ketua MPU Aceh pada masa lalu dan sudah tidak ada lagi dan sudah meninggal. Semoga diluaskan kuburnya. Dan kemudian diganti oleh Tengku Faisal Ali. Nah, yang di bawahnya ini yang nomor 2 Faisal Ali yaitu dikenal dengan Abu Sibreh kalau di Aceh. Jadi Sibreh itu nama tempatnya. Nah, jadi Abu Sibreh kami panggil. Jadi beliau juga sepakat dengan hukum cambuk. Mungkin nanti dari kawan-kawan bisa membaca sendiri ini yang sudah ada tertera di layar.
Dan kemudian ada menurut Tengku Hasanul Basri, yaitu Abu Mudi Samalanga. Dan ini ulama yang sangat berpengaruh, salah satu sangat berpengaruh di Aceh. Dan beliau juga sepakat untuk hukum cambuk itu dilakukan di Aceh. Dan juga ada Tengku Marhaban, yaitu Walid Marhaban. Jadi tujuan untuk cambuk ini bukan untuk eh, apa untuk melukai, bukan. Ya, jadi pandangan dari ulama ini, kami juga masyarakat Aceh, di sini nggak memandang, oh ini kita harus lukai nih, kita hajar habis-habisan. Enggak. Tapi ini untuk mendidik. Nah, jadi ada perkataan-perkataan ulama ini untuk pelajaran, tadabbur bagi masyarakat Aceh. Memang eh, banyak banyak masyarakat Aceh yang realitas sekarang ini untuk melakukan zina, minuman keras, atau berjudi, ini kalau realita di lapangan ini sudah kurang. Ini sudah kurang. Tapi sebentar lagi ada juga pembahasan lebih spesifiknya lagi. Dan kemudian ada pandangan pemerintah. Nah, pandangan pemerintah ini ya menurut dari Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh UPA. Jadi dalam pasal itu ada dasarnya, yaitu pasal 125 dan 126 memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Nah, kemudian hukum jinayat, pidana syariah seperti zina, khawat, dan lainnya. Dan juga ini tertera dalam Kanun Nomor 6. Jadi pemerintah Aceh ini ada dasarnya untuk membuat hukum cambuk yang ada di Aceh ini. Eh, jadi ini saya mengambil sumber-sumbernya itu ada di media, salah satunya media Serambi Indonesia, juga ada di Waspada, juga ada di jurnal-jurnal yang ada di jurnal YIN Luxmawe, dan juga ada di jurnal eh, di UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, jadi eh, eh, inilah pandangan ulama Dayah serta pandangan pemerintah terkait dengan hukum cambuk ini. Jadi artinya hukum cambuk itu disepakati pemerintah. Jadi ulama dan umara ini bersatu. Nah, ulama dan umara bersatu untuk menegakkan syariat Islam di Aceh. Memang sebelumnya kita lihat Aceh ini memang ada, kalau dari sejarah Islam itu masuknya di Aceh pertama sekali untuk wilayah Asia Tenggara ini. Wilayah Aceh itu pertama kali masuk Islam di Aceh. Persinggahan ada di Perlak dan kemudian berlabuh di Malikussaleh di Loksmawe, Aceh Utara sekarang ini. Nah, di sini ada Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Di sini teman-teman bisa lihat khalwat pasal 23 itu maksimal 10 kali cambuk atau 100 gram emas atau 10 bulan penjara. Jadi keterangan ada di sini, keterangan ini kasusnya ringan. Biasanya hanya dicambuk. Jadi ada juga yang setelah dicambuk masuk penjara. Nah, itu ada juga. Nah, ada juga eh, seperti Jina ya, seperti Jina itu sebenarnya ada 13 ini. Eh, Bentar ya. Ini ada 13, tapi mundur ke bawah dia. Ada 13 di sini. Bentar ya, bentar ya. Tuh. Nah, ini ada 13 kalau pemerkosaan. Nah, kalau pemerkosaan ini dicambuk paling parah, 150 kali. Nah, hukuman ini terberat dalam kanun. Nah, ini yang terberat. Jadi, walaupun nanti
150 kali. Apakah dicambuk itu 150 kali dalam waktu itu terus? Enggak. Jadi kalau seandainya yang kena cambuk itu dia lagi nggak sanggup, misalnya udah 10 atau 20 nggak sanggup, berhenti dulu. Nah, jadi tidak kasar untuk ulang lanjut. Nggak ada pemberian berhenti, nggak ada. Nah, tapi tetap ada ruang untuk istirahatnya. Nah, dan malah yang cambuk juga lelah dia. Jadi untuk cambuknya itu pun tidak seperti memukul binatang buas yang mau menerkam kita gitu. Nah, jadi nggak seperti itu mukulnya. Jadi mukulnya itu mungkin bisa saya nggak saya ini upload di sini. Mukulnya itu seperti nggak sakit gitu. Tapi yang sakitnya ini malunya. Nah, malunya ini yang sangat-sangat diwanti-wanti oleh yang peminat mungkin barangkali peminat zina ataupun yang melanggar-melanggar ini, pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan kanun ini. Jadi eh, ada 13 poin di sini, kita balik lagi, ada 13 poin di sini bisa dilihat. Jadi jarimah yang terberat yaitu pemerkosaan, dan juga di sini ada bisa digabung hukuman entah penjara. Di sini pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bisa kena cambuk 90 kali dan kemudian dihukum penjara 90 bulan. Dan itu maksimal, tapi nanti ketentuannya itu ada di Mahkamah Syariah nantinya. Nah, eh, bentar ya saya anukan lagi. Dan kemudian, nah ini deh, jarimah ringan, pelanggaran yang ringan seperti khalwat, maisir, khamar, itu biasanya hanya dikenai hukum cambuk. Nah, kalau jarimah sedang seperti ikhtilat, pelecehan, itu dapat dikenai cambuk atau penjara dengan pendek masanya. Dan kemudian ada jarimah berat. Nah, jadi seperti zina, perkosaan, liwat, dapat dijatuhi kombinasi cambuk dan penjara. Jadi yang sedang pun tergantung dari mahkamahnya juga nanti. Bisa dikenakan cambuk dan juga plus dengan penjaranya. Nah, tergantung nanti seperti apa ada apa kelakuannya gitu. Dan kemudian Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 5 ayat 1 sampai 3. Jadi dalam kanun itu ada pasal 5 ayat 1 sampai 3. Nah, jadi kanun ini berlaku setiap orang yang beragama Islam. Setiap orang beragama Islam ini eh, akan kena kalau melakukan pelanggaran. Bagaimana dengan non-Muslim? Nah, di sini juga saya sudah tulis, non-Muslim ini yang melakukan jarimah bersama-sama dengan orang Islam. Jadi dia eh, bisa memilih. Nah, bisa memilih disidangkan apakah dia mau kanun ataukah dia mau KUHP. Nah, jadi bisa milih non-Muslim ini. Tapi ada juga non-Muslim yang melakukan jarimah yang tidak diatur dalam KUHP. Itu ada. Nah, jadi ada misal non-Muslim eh, minuman, minum khamar. Jadi kan kalau di hukum Indonesia, kalau untuk menjual khamar itu kan legal kalau memang barang itu legal seperti rokok. Rokok itu ada yang ilegal, ada yang legal. Begitu juga dengan minuman, ada yang legal, ada juga yang ilegal. Nah, kalau dia menjual di depan umum langsung, itu kalau KUHP ya nggak kena. Tapi kalau di Aceh, ini berlaku kanun bagi dia. Nah, jadi berlaku kanun sesuai nanti dengan
yang tadi ada tadi mana ini dia di sini. Nah, jadi orang non-Muslim kena apabila tidak ada KUHP. Nah, jadi kalau nggak ada KUHP, nggak ada di pasal KUHP, berarti dia kena di kanun. Nah, apakah sudah pernah? Ada. Sudah pernah itu di Banda Aceh, di Takengon, itu sudah pernah mengalami orang non-Muslim, dan itu bersumber dari, sudah masuk ke media itu, media Serambi Indonesia. Nah, jadi tempat saya ada linknya, link kena kasus orang non-Muslim, dan kemudian ada korelasi korelasi hukum jinayat terhadap kondisi masyarakat terkait bina damai. Jadi hukum jinayat ini berperan untuk membatasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai Islam dan menciptakan rasa aman, tertib, serta keadilan moral. Jadi ada contoh penerapan hukuman cambuk bagi pelaku judi maisir. Ini menurunkan tingkat kriminalitas. Di beberapa kabupaten dan masyarakat merasa hukum dijalankan itu dengan adil. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kalau terkait dengan, oh, mungkin ada di sini. Nah, ini dia, penelitian akademik. Nah, jadi ada penelitian dari Uin Araniri, Jurnal Al-Qanun tahun 2020. Ini khusus Kalwat, itu menurun di Banda Aceh. Nah, ini penelitian. Dan Aceh Besar setelah 2016. Dan kemudian ada kasus maisir, judi. Nah, ini berkurang di daerah tertentu karena efek jerat cambuk. Ketika saat ditanya kenapa, jadi efek apa cambuk itu, jadi ada efeknya. Ada jera dia. Bukan hanya cambuk tapi malunya juga ya, karena dilakukan di depan umum. Dan kemudian angka perkara total itu meningkat di pengadilan. Karena semua kasus kini dicatat. Kalau sebelumnya, Bapak Ibu, perlu dipahami juga, sebelumnya itu kalau ada kasus khalwat ataupun yang melanggar sesuai dengan kanun itu banyak yang tidak tercatat di Mahkamah Syariah. Itu banyak yang tidak tercatat. Jadi diselesaikan secara adat aja gitu. Jadi datanya itu tidak masuk di Mahkamah Syariah. Makanya kalau dulu eh, seolah-olah kasusnya ini, enggak, kasusnya ini ya sedikit. Ketika waktu cambuk itu berlaku kok malah bertambah. Nah, jadi ketika berlakunya hukum cambuk, nah inilah langsung diterapkan oleh kalau di sini ada WH, eh, polisi Islam lah gitu ya, di Dinas Syariah Islam, WH, Wilayatul Hizbah dia. Nah, jadi ada WH itu dia melakukan razia, dan juga masyarakat karena ini sudah diatur dalam kanun, ada kanunnya, maka masyarakat apabila ada yang terjadi hal yang seperti tidak dalam kanun itu, pelanggaran yang ada dalam kanun itu ditindaklanjut oleh masyarakat karena udah ada kanunnya, maka dilaporkan, tidak diselesaikan secara adat aja. Kalau diselesaikan secara adat ini datanya ini nggak masuk ke Mahkamah Syariah. Nah, jadi makanya meningkatlah sekarang ini, meningkat kalau di Mahkamah Syariah. Nah, namun kondisi nyata di Aceh, realitanya itu itu turun. Kasus jenayah di masyarakat itu menurun secara perilaku, Bapak Ibu. Secara perilaku itu menurun. Karena ketika saat diwawancarai, mereka takut karena adanya aturan tadi. Dan juga aturannya itu eh, ada di hukum cambuk itu di luar, di depan umum. Tapi pada tahun 2018, Irwandi pada masa itu
gubernur itu eh, mengeluarkan pergub bahwasanya yang dicambuk itu di dalam LP atau lapas. Nah, di dalam LP itu. Jadi sekarang saya ada juga nanya-nanya kepada teman-teman yang ada di LP, apakah semua semua LP itu apa hukum cambuk itu diterapkan semuanya di LP di setiap kabupaten? Enggak, ternyata. Nah, walaupun pergubnya itu ada, namun tidak diterapkan semua kabupaten itu diterapkan dalam LP. Karena apa? Karena sesuai dengan kesanggupan LP-nya. Kalau LP itu nggak sanggup dari sarana prasarananya, ya tidak dibuat di dalam LP. Contohnya seperti yang ada di Aceh Tamiang. Di Aceh Tamiang ini ada LP, ada ada lapas, namun tidak dilakukan eh, di dalam LP, tapi dibuat di depan umum, di masjid, di luar masjid dibuat panggung, dan juga ada juga di depan kantor Dinas Syariah Islam. Kalau di Langsa, tetangga dari Aceh Tamiang, Kabupaten tetangga Aceh Tamiang, itu dibuatnya dalam LP. Nah, jadi ada kasus-kasus yang saya temui, ya, memang saya temui, ada kasus yang diselesaikan di desa. Ada kasus ayah dan anak itu melakukan hubungan seperti hubungan suami istri. Ada kejadian yang mungkin secara agama saya yakin itu bukan anaknya. Karena tidak mungkin ada nafsu birahi kita terhadap eh, anak kita. Nah, jadi saya rasa itu ada salah dalam pernikahan ataupun lahir di luar nikah. Jadi terjadilah eh, perilaku biadab itu, dan kalau saya pernah nanya kepada datuk, kalau di sini kepala desa, datuk kalau kami panggil. Jadi kepala desa itu mengatakan eh, pada saat itu masyarakat dan perangkat lainnya sepakat untuk diselesaikan di daerah di desa itu. Nah, makanya tidak ada terjadi hukum cambuk dan tidak naik itu beritanya di Mahkamah Syariah. Datanya nggak naik ke Mahkamah Syariah. Jadi diproses di desa dan desa mengatakan dia tidak boleh tinggal di sini lagi. Nah, begitu juga dengan istrinya dan anak-anaknya yang lain. Nah, jadi ini kondisi nyata di Aceh ini sumbernya dari Dinas Syariah Islam Aceh, itu di Renza 2020. Dan kemudian ada statistik Mahkamah Syariah Aceh. Nah, ini bisa juga dilihat di msaceh.go.id, dan juga ada jurnal Al-Kanun Araniri, dan ini sesuai dengan hasil dari penelitian. Nah, itu Bapak Ibu, saya rasa ini udah mungkin lebih pun malah 30 menit. Saya kembalikan kepada Ibu Yanah Mardiah dari Lampung. Ya. Baik, Mas Safrizal, terima kasih atas pemaparannya. Eh, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Teman-teman boleh raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Atau sebelumnya, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak, yang masuk di kolom chat. Ya, Bisa langsung ditanggapi, Pak Syafrizal. ya di Yang oh, pertama dari Kila. Jadi ini menanyakan, apakah chatting intens atau mesra dengan lawan jenis termasuk kategori khalwat di Aceh? chatting ya. Chatting intens, chatting mesra. Ya, ya. Ya, Oke. Eh, jadi chatting itu eh, kalau dalam kandun ini di sini ada disebutkan itu tidak ada masuk dalam kandun karena ini hanya chattingan. Jadi hanya chattingan-chattingan mesra. Jadi tidak ada masuk dalam kategori kanun nomor 6 ini tahun 2014 karena di sini yang dimasukkan adalah eh, khalwat. Eh, Misalnya gini.
langsung bertemu dia antara pihak A dan B ini langsung bertemu. Dan bertemunya itu kalau di depan umum ya biasa aja itu enggak. Itu hal enggak masalah. Tapi kalau di tempat yang tertutup berdua, nah ini yang menjadi kasus. Nah, gitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Safrizal. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Maliki dari Magetan. Bagaimana efek penerapan hukum kanun ini? Sudahkah memberikan efek jera dan mengurangi jumlah kasus? Mungkin bisa diperjelas lagi, Pak. Oh ya, oke. Jadi, bentar saya lihat ada datanya mungkin nih. Ya. Eh, nah, tadi memang ada sudah kita sebutkan mana ya? Bentar ya saya lihat dulu hukum cambuk. Ini kondisi ini. Kondisi nyata ini. Nah, jadi eh, kalau saya sendiri, saya melihat sendiri itu memang sangat banyak itu berkurang, Bapak Ibu, banyak berkurang. Dan malah kalau dulu sebelum diterapkan syariat Islam ini, itu kalau pakaian ya itu bebas. Cobalah Bapak Ibu kalau main ke Aceh, masuk dari Sumatera, pas masuk ke Aceh itu berjilbab semua. Itu berjilbab semua. Kita nggak bahas masalah dia itu sholat atau enggak. Nah, itu masalah yang lain. Tapi ketika masuk di Aceh itu langsung berjilbab. Nah, langsung berjilbab karena sudah diterapkannya itulah salah satunya dampak dari diterapkan apa kanun Aceh tadi tentang jinayat. Jadi mulai dari pakaian itu sudah dirazia. Karena kalau di sini ada yang namanya WH namanya. Kami singkatnya WH gitu. Jadi WH itu Wilayatul Hisbah. Nah, jadi itu kerjanya razia, razia pakaian, razia pakaian. Jadi sering itu di Kota Langsa, di Aceh Tamiang itu razia-razia terkait dengan pakaian. Kalau pakaiannya itu ketat, celana itu ditindaklanjuti. Tapi ditindaklanjutinya itu tidak kena hukum cambuk. Nah, jadi hanya eh, dididik langsung di situ. Jadi pada saat waktu kena razia, dia dipisahkan masuk ke kantornya ataupun ada nanti kalau di sekolah itu ada guru BP-nya gitu. Nah, disitulah diceramah, didakwah di situ. Dan eh, memang sangat banyak itu berdampak dengan adanya kanun syariat itu berdampak dengan masyarakat yang ada di Aceh. Bahkan saya pernah ini saya pernah ngomong-ngomong lah dengan teman-teman dan juga mendengar informasi-informasi dari kawan-kawan mereka pergi ke provinsi lain malah. Untuk apa? Ya untuk misalnya mau minum. Kalau memang ada yang kan Aceh ini nggak semua 100% itu orang yang alim semuanya. Enggak, ada yang nakalnya juga. Kalau emang dia mau minum ya di luar Aceh gitu. Kalau dia mau mau judi ya di luar Aceh. Jadi dia nggak melakukan di Aceh gitu. Nah, jadi itulah dampak nyata yang ada di Aceh. Nah, gitu Ibu Yana. Baik, terima kasih tanggapannya. Jadi ini ada yang dua orang yang raise hand atas nama Pak Suhendi. Suhendi tadi. Suhendi ya, Suhendi. Suhendi. Pak Suhendi. Jadikan Suhendi sahabat. ya. Pak Suhendi.
dijadikan co-host biar bisa bicara. Ah, ya, Assalamualaikum ya udah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Suhaindi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam berhubung karena ada kendala di perangkat saya. Tapi semoga itu tidak mengurangi daripada kemanfaatan kehadiran saya di ruang yang sangat mulia ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, perkenalkan saya penyuluh agama Islam, Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Ini sudah ketiga kalinya saya ikut diskusi di The Park ini. Dan malam hari ini cukup menarik diskusi kita. Yang ingin saya apa namanya pertanyakan di sini terkait tentang hukum konon yang ada di Aceh. Ini dari sekian banyak pemaparan tadi, belum ada saya lihat penerapan hukum rajam bagi pelaku zina. Apakah itu karena memang undang-undang di negeri ini yang belum membolehkan, atau ada pandangan tersendiri dari para ulama yang ada di Aceh? Kemudian yang kedua, hukum Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Dirasakan kemanfaatan rahmatnya bukan hanya oleh orang Islam, tapi oleh semua manusia, bahkan binatang sekalipun. Nah, apakah sudah ada pernyataan dari saudara-saudara kita yang berasal dari non-Muslim bahwa hukum konon di Aceh ini didatangkan kedamaian bagi mereka, misalnya tidak berkurangnya pencurian tindak pencurian yang terjadi dan itu mereka rasakan manfaatnya, atau mungkin terjaganya anak-anak wanita mereka atau anak-anak laki-laki mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Syafrizal mau langsung ditanggapin? Boleh. Yang pertama dulu tadi ya, terkait dengan hukum rajam. Belum Nah, belum hukum rajam. diberlakukannya rejam. Jadi ada hukum rajam itu ada juga dibahas dalam jurnal tadi, jurnal yang ada di YN Luxmawe tadi. Jadi hukum rajam itu tidak diterapkan di Aceh, nggak diterapkan karena eh, kanun itu waktu diatur kanun eh, itu tindak pidana hanya untuk yang seperti tadi khamar, maisir, khalwat, zina, pelecehan seksual dan lainnya. Jadi kenapa sih nggak dibuat? Nah, ini ada pertimbangan hukum nasional. Ada pertimbangan hukum nasional. Karena kembali lagi tadi, hukum cambuk ini tujuannya bukan untuk melukai. Bukan untuk melukai. Itu pandangan dari para ulama di sini dan pandangan dari masyarakat yang ada, masyarakat Aceh yang di sini. Itu bukan tujuannya untuk melukai. Nah, ada pertimbangan dari hukum nasional. Nah, jadi kenapa nggak dibuat hukum apa kan kalau dirajam itu kan sangat bahaya itu. Nah, udah kategori yang tingkatan tinggi. Jadi pada saat mengatur itu, mengatur apa tentang kanun-kanun yang tadi itu ada pertimbangan dari hukum nasional. Nah, jadi tidak boleh dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nasional kita tahun Undang-Undang 45. UUD tahun 1945. Jadi hukuman mati itu dengan cara rajam. Nah, walaupun kita ada hukuman mati, tapi dengan cara rajam itu tidak dikenal dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Makanya
sistem rajam ini tidak bisa diterapkan secara sah di Indonesia. Nah, apalagi kalau sudah ke mati, hukum mati kita bilang, itu kan misalnya rajam di Aceh, hanya ada di Aceh hukum rajam. Itu kan sebenarnya kalau hukum mati itu ada haknya itu yang lebih tinggi, yaitu ke nasional negara. Nah, jadi negara tidak mengatur rajam, tapi diatur dengan cara apa eh, menembak. Kalau nggak salah, seingat saya menembak dengan cara menembak. Itu hukum mati di Indonesia. Makanya tidak diterapkan itu di Aceh. Mungkin kalau udah diterapkan di Aceh, itu kan seperti udah apa ya negara Aceh gitu. Nah, jadi sudah menyimbangi hukum Aceh provinsi dengan hukum yang ada di nasional tingkatan negara gitu. Jadi karena Aceh ini bukan negara, yaitu provinsi, maka tidak diperkenankan untuk melakukan hukum rajam. Nah, dan kemudian ada juga Perjanjian Helsinki tahun 2005. Dan setelah itu perdamaian. Jadi dalam UU PA itu juga tidak disebutkan pada tahun 2006 itu kan lahir pemerintah Aceh UU PA itu lahir 2006. Sedangkan Kanun lahirnya di 2014. Maka eh, melihat dari UU PA-nya, UU PA tidak mengatur itu tentang hukuman mati. Itu tidak. Nah, jadi seperti itu, Bapak. Jadi kemudian pun satu lagi, dalam pandangan ulama, itu penerapan syariah itu harus bertahap. Itu ada kata-kata para ulama, penerapan syariah itu harus bertahap dan sesuai kemampuan masyarakat serta hukum negara. Maka dengan demikian Aceh itu memilih untuk bentuk hukumannya itu yang lebih ringan dan simbolis. Nah, tidak seperti hukum cambuk, denda, dan juga penjara. Jadi agar bernilai syariahnya ini tetap ada gitu, tetapi tidak melanggar hukum nasional. Nah, eh, tadi pertanyaan kedua apa ya tadi ya? Lupa saya jadinya. Berkaitan dengan konsep kan Islam Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, apakah dari pihak non-Muslim yang ada di sana sudah merasakan imbas dari diberlakukannya konon tersebut? Kurang lebihnya begitu. Oh ya, oke. Jadi saya di sini ada data, bentar ya. Udah saya ini nih data nih. Jadi oh bukan. Bentar bentar Bapak Ibu. Ada datanya sama saya nih. Nah nih, ada kasus Kalwat. Nah, itu berduaan non mahram ya. Itu dalam KUHP nasional Kalwat itu berduaan pria wanita yang bukan muhrim di tempat yang sepi itu tidak termasuk tindak pidana. Nah, ini saya bahas dari ini dulu. Ini itu tidak termasuk tindak pidana. Tapi kalau dalam kanun jinayat itu pasal 23 sampai 25 itu ada kasus dalam kanun itu ditemukan kasus tersebut di dalam kanun. Nah, jadi hukuman paling ringan itu 10 kali. Dan kemudian jika non-muslim itu melakukan kalwat. Nah, non-muslim itu melakukan kalwat walaupun KUHP tidak melarang, kanun jinayat itu bisa diterapkan. Nah, jadi jika non-Muslim itu melakukan khalwat di Aceh, jadi itu bisa dikenakan hukum jinayat. Tetapi apabila eh, ada di KUHP misalnya, contoh seperti yang saya katakan tadi, orang non-Muslim itu menjual kamar, menjual minuman keras. Nah, itu menjual. Jadi menjual itu kalau dia jualnya ilegal, ilegal barangnya itu kan ada KUHP-nya. Tapi kalau di kanun yang ada minum. Nah, untuk minum. Jadi orang non-muslim itu kenanya ya di KUHP, bukan di kanun. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi
Seperti itu ada contoh nyataannya di tahun 2018. Di tahun 2018, ini datanya ada di Takengon, Aceh Tengah, itu sepasang non-muslim ditangkap karena khalwat. Dan hukumnya itu dicambuk 6 kali, bukan 10 kali. Dan ini bersumber dari BBC Indonesia. Nah, jadi ada kejadian, jadi dalam media itu membuat judul non-muslim di Aceh dicambuk. Nah, karena ada kejadian eh, khalwat dia. Nah, gitu. Tapi kalau eh, seperti tadi yang kalau ada di KUHP ya non-muslim diterapkan KUHP bukan kanun. Nah, kalau nggak ada di KUHP baru diterapkan di kanun. Jadi seperti itu. Baik, baik, terima kasih. Selanjutnya, penanya selanjutnya Abdul Nafi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan ke saya. Selamat malam para bapak, para ibu. Mohon maaf, ini materi pada malam hari ini benar-benar luar biasa. Jadi saya lebih kepada penasaran, Pak. Ya. Penasaran dengan eh, penyampaian Bapak tadi. Kenapa di setiap kabupaten yang ada, kata Bapak, kata Mas Afrizal tadi kan, tidak semua kabupaten bisa menerapkan tadi. Hanya ada beberapa kabupaten. Oke. Oke. Lah, itu apakah karena memang eh, kurangnya kurangnya apa? Kurangnya keharusan untuk setiap kabupaten melaksanakan yang aturan dari provinsi, atau memang provinsi tidak memberikan eh, ketentuan-ketentuan harus memberlakukan semua, atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang nomor dua, bentuk hukuman dan jenis jarimah pasal 23 dan seterusnya ini kan ada yang bentuk hukumannya maksimal 10 kali cambuk atau 100 gram emas atau 10 bulan penjara. Nah, dari sekian pembahasan tadi, bentuk hukuman ini, apakah kita boleh memilih atau ada ketentuan khusus dari pihak penegak hukum di Aceh ini? Mungkin itu saja, Pak. Oke. Ya. Silakan langsung ditanggapi Pak Syafrizal. Ya, langsung tanggapi aja. Tadi mengenai dengan kenapa nggak semua kabupaten itu dijalankan, ya. Jadi eh, tahun 2018 Pergub itu ada Pergub di tahun 2018 pada masa Irwandi Yusuf sebagai gubernurnya. Eh, jadi beliau mengatakan dan ini heboh dulu, viral di Aceh itu viral. Di Aceh viral 2018 eh, memindahkan hukuman cambuk itu di dalam LP. Sedangkan sebelumnya itu dilakukan di depan umum. Karena tujuan para ulama, pemikiran-pemikiran para ulama dan masyarakat, aspirasi masyarakat juga, itu diterapkannya hukum cambuk supaya dia malu. Dibuatlah di depan umum, di depan masjid. Dan juga di depan, kalau di Aceh Tamiang itu di depan kantor dinas syariat Islamnya. Dan itu tempat keramaian juga. Di pinggir jalan raya lah gitu. Nah, jadi pada saat 2018 itu sudah terjadi keributan. Karena apa? Irwandi pada saat itu menjadi gubernur itu mengatakan untuk eh, apa? Karena kekhawatiran dia investor itu masuk.
Kalau dibuatnya di depan umum, jadi kebetulan pas ada investor misalnya. Nah, jadi pas ngelihat tuh mengerikan. Mengerikan, hukuman cambuk ini kan mengerikan ini. Walaupun cambuknya sebenarnya nggak begitu sakit gitu. Nah, cuman malunya aja di depan umum. Jadi alasan gubernur pada saat itu nanti minat investornya itu kurang, nggak mau dia masuk ke Aceh. Nah, memang kalau di Aceh, kalau dulu berkurang investor itu sedikit yang masuk ke Aceh karena ada dulu terjadi konflik dulu, masalah konflik dulu. Nah, jadi untuk meminimalisir itu, makanya dibuatlah cambuk dalam lapas. Dan kemudian apa tanggapan pemerintah pusat? Nah, tanggapan pemerintah pusat itu pusat tidak mengatakan kalau ya di apa sepakat gitu, tapi berada di tengah. Kalau memang pemerintah Aceh itu mau dihukum dicambuk di dalam lapas, eh, pada saat itu Kementerian Hukum dan HAM Pak Yosana Lauli itu menyetujui untuk dilakukan di dalam lapas. Tapi eh, kalau dilakukan di luar lapas pun ya nggak masalah karena pusat Kementerian Hukum dan HAM itu tidak mempermasalahkan ini. Nah, tidak mempermasalahkan. Karena apa? Karena itu tadi ada kekhususan untuk Aceh. Dan ini khusus untuk di Aceh. Nah, tidak bisa khusus untuk di luar. Nah, makanya dulu pada saat tahun 2018 terjadi ribut diberlakukannya di dalam lapas. Dan kemudian eh, setelah itu dilakukan dalam lapas, ternyata tidak semua lapas itu sanggup menyanggupinya gitu. Dilakukan dalam lapas. Karena apa? Karena ketika itu dilakukan dalam lapas, sarana prasarana itu harus ada. Dan kemudian dalam lapas itu kan bahayanya itu nanti masuk masyarakat dan ternyata masyarakatnya itu salah satu ada oknum di situ untuk membebaskan gitu misalnya ada hal-hal yang ilegal lah nggak boleh masuk sebenarnya tapi dia tetap masuk karena eh, dia mengikuti mau alasannya dengan mau lihat apa itu hukuman cambuk padahal dia ada tujuan lain. Ya, jadi di sini kan safety-nya itu kan harus kuat dari lapasnya itu. Makanya tidak semua lapas itu menyanggupinya. Dan kemudian harus ada seperti lapangan gitu. Ada lahan yang kosong di dalam lapas itu, ada lahan kosong yang mungkin lahan kosong itu ya harus lebar. Saya tadi saya ada chatting juga dengan teman pegawai lapas. Jadi katanya memang tidak semua, tapi kalau di Takengon itu ada tempatnya itu besar sekitar 7 kali 14 katanya. Jadi kalau kurang dari itu maka tidak bisa dilakukan dalam itu karena kan orang masuk situ. Nah, jadi dalam pergub itu awalnya pas waktu di, di apa dibentuk pergub itu maka masyarakat mengatakan wah apa ini kenapa harus dalam lapas? Jawaban dari Irwandi salah satunya tadi investor, kemudian ada jawabannya eh, masyarakat tetap bisa mengakses ke dalam gitu, bisa juga ikut melihat. Nah, jadi nggak dibatasi gitu. Nah, jadi walaupun dilakukan di dalam, nggak dibatasi masyarakat kalau mau lihat ya silahkan. Tapi saya sudah mewawancarai juga teman-teman dan juga mahasiswa, mereka kurang berkenan untuk masuk ke dalam lapas. Nah, ke dalam lapas itu kurang berkenan untuk masuk karena lapas itu kan tempat yang memang kira-kira yang hawanya itu kurang lah, kurang mengenakan di dalam lapas itu.
Nah, jadi bagi kita yang memang tidak berkasus, ya merasa itu sangat mengerikan dalam lapas itu. Nah, jadi demikian Ibu Bapak apa tadi yang bertanya. Dan kemudian pertanyaan kedua apa, Ibu? Hmm, Apakah bisa memilih jenis jarimah tadi? Oh, jenis jarimah tadi. Bentar deh saya lihat ini. Nah, jadi kalau mengenai dengan pemilihan, eh, boleh nggak saya pilih ini? Hukuman yang pertama itu cambuk. Hukuman yang pertama itu cambuk. Kemudian baru dibilang ada atau 100 gram emas atau 10 bulan penjara gitu. Tapi kalau pemerkosaan, Mikrofonnya belum dinyalakan Pak Safrizal. Mikrofonnya belum dinyalakan. Terpencet tuh. Iya, nah, ada. oke Pak. Oke. Sampai mana tadi ya? Jadi kalau misalnya seperti pemerkosaan, seperti ada di sini pemerkosaan, aduh udah hilang tadi. Seperti pemerkosaan. Pemerkosaan ini tidak bisa dipilih dan malah eh, eh, aku maunya misalnya dua apa penjara aja lah selama-lamanya tapi nggak mau dicambuk 150 kali. Nah, itu 150 kali itu wajib kena. Karena pemerkosaan itu kan hal yang berat itu, pemerkosaan itu. Maka sudah dicantumkan bentuk hukuman itu memang sudah difikskan, didealkan, ini tidak bisa dipilih. Kalau itu sudah tetap gitu, kalau pemerkosaan. Nah, kalau itu jarimah yang berat itu. Makanya walaupun dia ada uang, kasih uangnya aja atau beli emasnya itu, itu nggak boleh juga karena memang sudah diatur dalam bentuknya nih. Karena pernah kejadian, karena pernah kejadian pemerkosaan dan dia nggak mau untuk dicambuk. Ya, tahulah orang banyak duit. Nah, orang banyak uang, uang bisa segalanya. Tapi penerapan itu dipantau oleh masyarakat, Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi, itu dipantau masyarakat. Kalau pernah terjadi di salah satu kabupaten, baru-baru aja terjadi, sekitar 2 minggu yang lalu, jadi kepala dusun dengan warga sebelah. Jadi terjadilah mesum, bukan pemerkosaan pun. Jadi sama-sama mau, dan itu terjadi dan kemudian laki itu ada suami, ada istri dan juga ada anak. Tapi si perempuan ini nggak punya suami. Nah, ketahuan dengan masyarakat. Masyarakat itulah langsung memantau sampai dia bisa dihukum cambuk. Nah, sampai bisa dia dihukum cambuk. Jadi tidak ada backing-backingan di sini. Nah, jadi itu anggapan dari masyarakat. Karena ini ada masuk di berita juga, walaupun tidak viral. Tapi masyarakat itu langsung memantau di Mahkamah Syariah agar ia tetap dicambuk. Walaupun dia sudah menikah dengan pasangan yang haram tadi, yang 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 terjadi apa itu mesum itu, walaupun dia di Mahkamah Syariah itu belum ditentukan hukuman dia seperti ini, dia udah menikah. Nah, dia udah menikah untuk saya dengar kabar untuk menghindari dari hukuman cambuk. Tapi masyarakat tetap memantau itu. Nah, tetap memantau. Kemudian pas waktu saya lihat itu di kanun, ada di kanun, aduh saya lupa kanun berapa pasalnya. Ada saya pernah baca, baru-baru ini saya baca, walaupun dia itu misal ketangkap, walaupun dia itu menikah sebelum ditentukan oleh Mahkamah Syariah hukumannya, dia tetap kena hukuman cambuk, tetap hukuman cambuk.
Nah, jadi eh, karena ada informasi, oh kita menikah aja supaya ini. Bahkan istri dari si suaminya itu, kepala dusunnya itu sudah menyetujui untuk menikah gitu. Menikah bukan secara agama aja, tapi secara negara. Maka istri itu, istri dia yang pertama itu mengizinkan supaya tidak kena hukuman cambuk. Nah, jadi masyarakat itu memantau. Nah, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak yang bisa dimainkan gitu. Nah, jadi seperti itu kasus yang ada di lapangan yang baru-baru ini dan sedang diproses di Mahkamah Syariah. Nah, begitu Ibu, Bapak. Ya, Baik, terima kasih. ini mohon maaf moderator, ini Ya, untuk ya, jawaban nomor 2 saya ya masuklah. Tapi untuk jawaban yang pertama itu lebih gimana ya? Berarti ada semacam jika kabupaten tersebut itu lebih mengiyakan, maka kemungkinan kabupaten ini lebih terpantau oleh provinsi, begitu berarti ya. Lebih menerapkan hukum-hukum yang hukum sudah kanun dijelaskan tadi. tadi. Mm. Ya, karena kita kan bicaranya sudah tingkat wilayah ini, tingkat wilayah provinsi. Jadi misalnya setiap kabupaten ini boleh melakukan, satu kabupaten ini tidak ada yang menerapkan, terus dari provinsi sendiri tidak ada hukuman tertentu ke kabupaten tersebut. Berarti kan lebih tepatnya kurang serius dalam melaksanakan hukuman tersebut. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Ini sebagai analisa saya Ya, diskusi aja kita di karena tadi Ya, sini ya. Nah, menengahi. Jadi dari hmm. di Provinsi Aceh ada berapa kabupaten dan kota, Pak Syafriza? 23. 23. Yang menerapkan berapa, yang Semua. belum sepenuhnya menerapkan Oh, berapa ada? yang untuk menerapkan hukuman cambuk ini atau ini semua kabupaten. Tapi Oh, yang maksud saya tadi yang tidak menerapkan di depan umum. oh di depan umum. Di depan umum. Jadi Kalau di Cambuk itu semua kabupaten semua itu menerapkan, baik. Jadi ada miss ya Pak diterapkan. Abdul Nafi ya, semuanya menerapkan, hanya caranya yang berbeda ya. Ya, Mas ada yang dalam metodenya ada LP. yang di depan umum, ada yang tidak. Baik. Gitu. Baik. oh Gimana? seperti itu. Iya, Iya, soalnya seperti itu. Cukup Pak Abdul Nafi? penyampaian yang disampaikan, Baik. penyampaian yang disampaikan oleh pemateri, ada sebagian yang menerapkan, ada Baik. sebagian kabupaten yang tidak menerapkan. Jadi saya menganalisa berarti tidak ada keseriusan hukum dalam hal ini Iya, dari bukan. provinsi. Ya mohon maaf, Menerapkan salah yang tanggap tadi berarti. dicambuknya apakah di Iya, dalam iya. di dalam Ya, penjara atau ini di lingkungan penjara atau di depan ya, umum. ya, ya. Baik. Sepertinya untuk penanya terakhir ini Syafaat dari Bitung, Sulawesi Utara. Silahkan. Cepat. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Mas Rizal. wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah tadi saya sebelumnya saya minta maaf tadi agak terlambat masuk Zoom tadi jam 8, jadi mungkin ada beberapa materi yang mungkin terlewat. Yang ingin saya tanyakan, Alvan, apakah penurunan angka kriminalitas tentang hukum jinayah di Aceh ini hanya karena masyarakat takut akan hukumnya itu sendiri, atau ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri gitu, Mas? Dalam artian, apakah ada peran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui penyuluh ataupun penghulu dalam mengedukasi masyarakat Aceh untuk sebagai sarana untuk menurunkan angka kriminalitas itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah ketika ada masyarakat yang mungkin sudah merasakan efek jerah dari hukum-hukum jinayah tadi, kayak misalnya contoh ada yang ada yang dihukum cambuk apa semua, apakah setelah mendapat hukum dengan seperti itu, apakah ada peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang agar supaya tidak mengulangi seperti itu?
Apakah ada peran penyuluh kah atau mungkin ada edukasi ke di lapas atau gimana? Seperti itu, Mas. Itu dulu pertanyaan saya, Mas. Terima Oke, kasih Pak ya. Safrizal. Silahkan langsung ditanggapi. Ada dua pertanyaan tadi. Oke, jadi eh, Yang pertama, yang pertama apa dah? apakah penurunan angka kriminalitas tadi Ya, lebih ya, karena ya, takut atau sadar? Itu. ya, Dan bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk memberikan edukasi kepada para masyarakat terkait penerapan konon di Aceh tersebut. ya. Terima kasih Bapak Syafaat, Pak Ustadz. Ya. Eh, jadi ini ada di sini, ada di layar, ada penelitian ini Ustadz, penelitian akademik Win Araniri dalam jurnal Kanun. Eh, ada jurnalnya sama sama saya itu, ada hasil dari wawancara. Jadi hasil wawancara ini memang katanya ini dia malu gitu. Dia malu. Dia malu karena dia ini orang yang udah pernah kena. Orang yang udah pernah kena itu diwawancarai dan tidak mau melakukannya itu karena itu merasa efeknya itu jera dia karena dicambuk di depan umum. Di depan umum itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian pada saat waktu saya sendiri turun ke lapangan wawancara, itu banyak yang mengatakan eh, mereka itu malu bukan karena sakitnya dipukul, bukan karena itu, tapi karena malu di depan umum dilihat banyak orang dan bahkan dipoto-foto, diviralkan gambar kita. Nah, jadi dengan efek itulah hukuman cambuk dan di depan umum, karena itulah maka banyak pengurangan, banyak pengurangan. Dan kemudian yang seperti tadi pernah ada saya sampaikan, kalau mereka itu memang tidak ada efek jera, masih juga dia melakukan itu, mereka tidak melakukan di Aceh. Mereka melakukan itu di luar Aceh, di luar Aceh. Ya, di luar Aceh yang tidak menerapkan syariat Islam seperti yang ada di Aceh. Boleh minum, eh, boleh apa main judi itu pun sebenarnya kan nggak boleh kalau yang di luar. Tapi tidak ada, bukan nggak ada sih, kurangnya ini apa pantauan. Tapi kalau di Aceh pantauannya itu kuat, kuat tuh pantauannya. Jadi eh, kecuali nanti ada yang kurang ya, yang kurang ada, tapi kurang itu di dalam perkampungan yang pelosok. Nah, dan itu di tempat-tempat yang memang jauh dari umum gitu. Nah, ada juga ada kejadian, tapi dia nggak ngelapor gitu. Main judi, tapi judinya itu nggak besar-besaran, kecil-kecil. Nah, dan kemudian ada nggak eh, apa peran penyuluh, peran pemerintah itu dalam mengedukasi? Ini mungkin sekalian terus pertanyaan yang kedua, ada nggak peran penyuluh di situ? Ada nggak peran pemerintah? Peran pemerintah itu yang pertama itu melalui WH. WH itu telah Wilayatul Hisbah, DSI. Jadi itu kalau di Langsa, kalau di Langsa itu setiap maghrib itu salah satu contoh. Setiap maghribnya mereka melakukan komunikasi langsung dengan warga. Jualan itu ditutup waktunya mau maghrib gitu. Itu digaung-gaungkan tuh ya, di Kota Langsa itu. Ada di Kota Langsa digaung-gaungkan tidak apa masyarakat yang ada berkeliaran itu untuk jangan lagi berkeliaran di tempat yang umum gitu. Tempat di lapangan Merdeka biasanya itu tempat umum yang ramai itu dikosongkan. Jadi siapa yang melakukan itu? Itu adalah si dari WH, DSI, Dinas Syariah Islam. Tapi kalau misal penyuluh,
Kalau di Aceh Tamiang itu sendiri, kita di sini ada yang namanya dai. Dai. Ada dai di sini dan juga ada penyuluh. eh Inilah kurangnya apa ya? Kurang tenar penyuluh ini di Aceh Tamiang dan juga di Aceh. Tapi sekarang udah mulai tenar karena ada dilakukannya apa ya? Penyuluhan-penyuluhan yang itu penyuluhan itu dipublish dan kemudian ada bekerja sama dengan Dinas Syariah Islam. Dan akhir-akhir ini kalau di Aceh Tamiang, kalau dulu saat saya 2017, 2017, mungkin di sini ada juga, mungkin ada di orang dari Aceh Tamiang, itu 2017, 2018, kami penyuluh ini sama pemerintah seperti nggak menganggap gitu, seperti nggak menganggap, karena pemerintah itu udah ada dai. Jadi yang berperan sekali itu di salah satunya di Aceh Tamiang itu yaitu dai. Jadi penyuluh ini eh, kurang perannya. Namun lambat laun itu sekarang ini penyuluh sudah mulai kelihatan. Walaupun dai ini tetap ada, tapi penyuluh ini tetap ada, tetap udah kelihatan dia. Jadi kalau pemerintah ini apakah untuk saat ini saya belum tahu informasinya apakah pemerintah itu ada langsung dari Dinas Sari Islam itu langsung menggait penyuluh untuk terkait dengan kanun. Itu saya belum dapat informasi untuk saat ini. Tapi kalau untuk LP di dalam di LP itu lapas itu sudah ada kerjasama antara penyuluh dan LP itu lapas untuk membina, mendidik yang ada di lapas. Namun kalau untuk Dinas Syariah Islam itu sendiri, eh, belum tahu saya itu informasinya. Karena Dinas Syariah Islam udah ada dai-nya. Karena dai itu terbitnya itu kan dari Dinas Syariah Islam. Jadi ya mungkin kalau untuk penyuluhan seperti biasa di desa-desa itu ada diterapkan kanun, ada bicarakan masalah kanun. Ya kalau seperti ini kena kanun ini. Tapi kalau untuk bekerja sama dengan Dinas Syariah Islamnya ini, apakah ada? Saya belum dapat informasi. Tapi Dinas Syariah Islam itu sudah ada dai-nya. Saya rasa itu penyuluh pun eh, tidak digunakan penyuluh karena mereka itu sudah ada dai-nya dari Dinas Syariah Islam. Tapi eh, tapi untuk kelanjutan apakah sekarang ini ada kerjasama itu saya belum dapat informasinya. Tapi kalau mau penyuluh itu ada nggak eh, apa terkait dengan kanun di masyarakat yang penyuluh itu notabene ya itu langsung terjun ke lapangan, ya ada. Cuman kerjasamanya itu yang mungkin hanya dai, bukan penyuluh. Nah, begitu Bapak. Baik, terima kasih. Jadi untuk penanya terakhir ini Pak Syafrizal, ada satu lagi ini dari Bang Naif. Silakan Bang Naif. Siap. Baik, ini mau ngelanjutin aja pertanyaan dari sebelumnya tadi. Ini kan kita bicara tentang bina damai ini. Pelaku yang misalnya sudah dihukum, tentu kan sudah mungkin ada malu dan jerah. Nah ini kan tentu menjadi pertanyaan besar saya, eh, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap mereka yang pernah kena misalnya cambuk dan sebagainya. Apakah itu ada semacam usaha dari mungkin teman-teman penyuluh atau teman-teman penghulu atau orang-orang dari KUA ataupun juga ARK dalam rangka bicara tentang bina damai ya. Kalau kan misalnya mereka sudah dihukum terus dicap sebagai mantan narapidana kah, terdakwa kah dan sebagainya. Ini kan tentu dalam masyarakat kita kan tidak tidak akan tercapai kedamaian. Nah, apakah ada usaha misalnya
teman-teman penyuluh atau penghulu untuk mendekati mereka yang pernah terhukum ini, sehingga mereka bisa kembali diterima oleh masyarakat, bahwa mereka mungkin pernah salah, tapi mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Dan juga mungkin menarik tadi ya, misalnya tadi pertanyaan, ada kabupaten yang membuka secara umum nonton dan ada yang tertutup. Ini kan tentu pertanyaan selanjutnya, sejauh sejauh mana antusias masyarakat pengen nonton gitu. Karena saya pernah dapat perkataan dari imam siapa ya, eh, intinya gini, hati-hati nonton yang begituan, nonton orang dihukum. Orang misalnya dikisos, entah kita dicambuk, entah itu dirajang. Siapa tahu terjadi kesalahan menghukum. Nah, ketika terjadi kesalahan menghukum, yang nonton itu dapat dosanya. Saya pernah baca tulisan itu. Nah, apakah misalnya Ya, pernah nggak terjadi kesalahan menghukum ini? Terima kasih. Ya, ini sekedar diskusi ya, aja. ya, ya, ya. Oke, silahkan Pak Syafrizal. Ya, kalau terkait dengan eh, ada nggak yang terjadi salah hukum, tapi saya belum dapat informasi itu mengenai dengan sudah dihukum, kemudian ternyata eh, salah gitu ya. Jadi saya belum dapat informasi terkait dengan itu, tapi akan saya carikan informasi itu sebisa mungkin saya cari terkait dengan apakah ada yang ini yang salah dihukum gitu kan. Padahal udah dicambuk gitu. Nah, kemudian terkait dengan biasanya kalau orang yang sudah kena penjara, hukuman cambuk, itu kan kalau keluar dari itu kan namanya udah tercemar gitu ya, namanya udah nggak bagus lah di masyarakat. Nah, sebenarnya sih tergantung orangnya. Kalau sebenarnya gini, penyuluh itu kan waktu turun ke lapangan itu kan nggak bisa semua di backup sama penyuluh itu untuk hadir ke majelis pengajian kah atau kemana itu nggak bisa membackup. Kalau diri dia itu memang tahanan, kalau di sini ya, kalau di sini yang ada di Aceh Tamiang khususnya itu orang yang terkena itu dia nggak masuk ke tempat pengajian, nggak mau masuk dia ke situ. Karena memang orang orang bandel lah kita bilang, nggak mau dia, nggak suka. Tapi kalau misalnya langsung bertemu yang bukan di tempat yang pengajian, tempat yang biasa lah kalau ketemu-ketemu di jalan gitu kan. Nah, itu ada penyuluh yang memang dia penyuluh itu aktif, kan penyuluh ini nggak semuanya penyuluh yang apa? Ada penyuluh yang kalau saya lihat ada penyuluh dia aktif dibuat pengajian aja. Jadi di situ. Ada juga penyuluh yang nggak di pengajian aktif, tapi di luar juga aktif gitu, di luar pengajian. Jadi melakukan binaan terhadap masyarakat itu bukan hanya di dalam koridor jamaah, bukan jamaah yang jamaah itunya aja, tapi di luar juga dibuat. Nah, kalau penyuluh yang seperti itu ada yang melakukan binaan terhadap orang yang seperti itu yang baru terkena hukuman cambuk. Tapi kalau eh, kalau di pengajian saya belum pernah jumpa sih orang tahanan napi misalnya, tahanan napi bebas dan kemudian dia ikut pengajian kayak gitu. Kalau saya sih belum ketemu. Tapi kalau di luar pernah saya ketemu. Terkadang pun ada orang yang bernarkoba gitu untuk kita temui pun sulit. Nah, itu sulit. Jadi pada dasarnya sih sebenarnya ya tergantung juga lah kepada orang yang itu. Kalau untuk binaan itu ada, itu dai. Nah, karena dinas syariat Islam itu kan ada dai-nya gitu, ada orang lapangannya gitu. Orang lapangannya itu ya itu lah dai. Ya, jadi dai itu berperan juga dalam menangani eh,
terjadi apabila apa si mantan napi atau mantan yang kena kandun ini eh, untuk dikembalikanlah namanya itu. Itu perannya itu banyak dilakukan kalau di Aceh Tamiang itu oleh si dai gitu. Jadi dai di sini di Aceh ini ada dai perbatasan. Nah, ada dai Kabupaten Aceh, ya Aceh Tamiang kalau nggak salah. Ah, Memang, aduh Aceh apa saya lupa tuh namanya. Nah, jadi tidak semua dai itu ada di seluruh kabupaten, nggak semuanya ada. Jadi yang tidak ada misalnya di Kota Langsa, di Loks Mawe, Aceh Utara, Aceh Timur. Nah, itu kan nggak ada dai-nya. Yang ada penyuluh. Jadi penyuluh itu yang berperan aktif di kabupatennya tersebut. Nah, kalau di sana pun saya nggak belum tahu informasi apakah di sana. Mungkin teman-teman di sini yang ada di Zoom ini mungkin ada orang Aceh, mungkin bisa ditambahkan apakah ada penyuluh di tempat Bapak Ibu yang melakukan eh, apa namanya dipulihkan lah kalau misalnya ada yang napi kemudian dilakukan penyuluhan. Yang mungkin di sini ada di Zoom ini ada orang Aceh untuk mungkin bisa berbagi informasi lah. Tapi kalau di Aceh Tamiang yang sangat berperan itu untuk di wilayah di nasional Islam itu dai. Nah, Oke, mungkin seperti itu. terima kasih Nah, Pak Safrizal. Mungkin kalau ada dari daerah lain, misalkan ada yang mau diskusikan, nanti bisa untuk sesi berikutnya. Karena untuk malam ini sepertinya waktu sudah tidak mengizinkan kita untuk memperpanjang diskusi. Silahkan kepada para peserta untuk mengisi link absensi dan kepada Pak Syafrizal mohon untuk closing statementnya. Silahkan Pak. ya. Oke, jadi eh, kanun di Aceh ini eh, kanun ini ada di Aceh. Kanun ada di Aceh. Hanya ada di Aceh untuk melakukan apa penerapan pelaksanaan syariat Islam itu hanya ada di Aceh. Eh, apakah bisa di luar Aceh itu bisa melakukan pelaksanaan syariat Islam itu kalau dari undang-undangnya itu tidak bisa karena dari awal Aceh sudah waktu semenjak pada saat perdamaian itu sudah ada MOU-nya, MOU Helsinki antara Aceh ada kesepakatan untuk permintaan Aceh yaitu untuk menerapkan syariat Islam. Maka Aceh untuk saat ini benar-benar diterapkan syariat Islam ini agar eh, pelaku-pelaku ataupun orang yang melakukan perzinaan yang konteksnya itu melanggar Islam itu untuk tidak dilakukannya atau setidaknya ketika ada kanun ini untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan itu dan perbuatan itu tidak seperti sebelumnya atau kanun sebelumnya itu belum ada tahun 2013 2012 itu mungkin di Aceh bukan mungkin itu Aceh sama juga seperti yang lain. Ya bebas. Kita ada KUHP. Nah, tapi kalau di sekarang 2014 ke atas sampai dengan sekarang karena sudah ada kanun tentang pelaksanaan syariat Islam dan ini legal dan disahkan oleh MA oleh negara, maka Aceh eh, s- akan membuat semaksimal mungkin lah untuk pelanggaran tentang syariat Islam. Maka terbentuklah syariat Islam yang ada di Aceh. Mungkin ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi barang contoh lah, barang contoh lah
Aceh ini untuk menerapkan agama Islam, syariat Islam. Kalau di Malaysia ada juga itu hukuman cambuk. Kalau di Malaysia, kalau di Aceh itu ada, Malaysia juga ada. Tapi kalau saya dengar informasi di Malaysia itu lebih lebih berat di Malaysia untuk hukuman cambuknya. Tapi kalau di Aceh, para ulama sudah menitipkan amanah untuk tidak melukai, bukan untuk melukai, tapi untuk menjadi eh, pembelajaran Ya. para yang melanggar kanun. Nah, Baik, jadi baik, terima kasih. ya, cukup sekian. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, perhatiannya dari kawan dan guru-guru sekalian. Terima kasih. Apabila ada kesilapan, saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi presensi di kolom chat. Eh, dan mohon izin saya tadi awali dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Beli sate di pinggir jalan lebih nikmat di saat berdua. Terima kasih atas Cakep. segala perhatian. Semoga di lain kesempatan kembali bersua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Foto Assalamualaikum dulu, warahmatullahi foto, wabarakatuh. foto dulu. Waalaikumsalam Oh iya, warahmatullahi wabarakatuh. ya Baik, mengenai foto. ya seperti biasa ini Bapak Ibu tugas. foto dulu. Tenang aja, ini adalah tugas saya. Baik, Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kita, bagi yang berkenan saja, boleh menyalakan kamera. Kita di sini ada sekitar 5 slide. Izin untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Slide keempat, satu, dua, tiga. Slide kelima, satu, dua, tiga. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua kembali menerangkan bahwa itu ada dua link ya. Kalau Ibu sudah mengisi absensi tetapi di emailnya nggak masuk, berarti mungkin emailnya kepenuhan. Silahkan klik link Google Drive-nya dan cari nama Anda di sana. Terima kasih banyak, sampai ketemu minggu depan. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. tim di balik layar, Mbak Fatma, Mbak Cici, Mas Edi, Mas Rofi, dan yang lainnya.